Baiklah, Shalom dan selamat pagi untuk kita semuanya. Hari ini kita akan mengulang pembelajaran kita yang di bab ke-13, yaitu mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Sebelumnya kita harus mengerti perkembangan iptek pada masa sekarang ini sebenarnya cukup jauh, cukup banyak, dan sungguh sudah tidak bisa terukur lagi. Dan sebelumnya kita harus melihat bagaimana perkembangan iptek ini bisa kita nikmati dalam kehidupan kita masing-masing. Di sini kita bisa melihat, sebelumnya kita baca dalam Amsal 1 ayat yang kelima, yaitu baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Perkembangan iptek ini selalu identik dengan sebuah nilai-nilai positif dan nilai negatif. Ada nilai-nilai etisnya, nilai-nilai etiknya, dan juga teknologi ini sebenarnya berkat buat kita, buat semuanya kita yang ada di sini, karena satu hal yang pasti, teknologi ini membuahkan hasil yang positif buat kita. Itu yang pertama. Dan sebelumnya kita harus melihat pengertian dari teknologi menurut kamus bahasa Indonesia. Di sini kalau ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Dan satu hal yang bisa kita lihat, ilmu pengetahuan menurut Horton PB ada tahun 1993 merupakan upaya pencapaian pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan, yang dilakukan secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu. Sedangkan teknologi menurut Horton adalah penerapan penemuan-penemuan ilmiah untuk memecahkan sebuah masalah yang praktis. Jadi adik-adik kami sekalian, di sini kita bisa melihat teknologi itu adalah suatu hasil karya manusia, yang kita tahu juga bahwa pengetahuan ini tidak semata-mata kita dapatkan, dan itu tidak terlepas dari Tuhan yang memberikan sebuah pengetahuan itu buat manusia, karena tanpa Tuhan sia-sialah orang belajar gitu. Di sini kita bisa melihat beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli, yaitu teknologi adalah seluruh ide, perangkat, metode, teknik, dan material. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lain yang bisa disampaikan. Dan yang satu hal yang pasti, pendapat para ahli adalah pendapat yang dirangkum dari apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan sebagainya. Ya, sekarang kita masuk di dampak-dampaknya. Dampak positif dari sebuah iptek zaman sekarang ini, yaitu dengan adanya iptek secara otomatis jarak yang jauh bisa kita dekatkan. Contohnya ada saudara kita yang lagi di luar kota, kita bisa pastikan bahwa dia sehat baik-baik saja karena adanya iptek. Kita bisa pastikan kalau sesuatu sudah terjadi di sana karena adanya iptek. Dan satu hal yang pasti, di balik semuanya itu, dari hal positif yang ada, hal yang negatif juga pasti ada untuk kita rasakan. Karena banyak juga yang menikmati teknologi ini dengan sebuah sarana kejahatan buat manusia, penipuan dan segala macamnya. Nah,
Untuk kita saat ini kita punya sikap yang berbeda, sebagaimana kita lihat di halaman yang 130 bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi perkembangan iptek. Nah, apakah orang Kristen harus menerima iptek dengan tangan terbuka ataukah iptek ditolak kepada Kristus? Sebagaimana jelaskan, baiklah pertanyaan sederhana. Apakah orang Kristen menerima atau menolak perkembangan iptek? Sebelumnya mari kita baca di Amsal yang pertama ayat yang kelima. Baiklah orang-orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Artinya baiklah kita menjadi seorang yang bijak. Artinya dalam pertanyaan tadi apakah orang Kristen menerima atau menolak, sebenarnya dua-duanya itu adalah sebuah pertanyaan yang pasti. Jadi intinya orang Kristen harus menerima semuanya apa yang terjadi. Perkembangan iptek ini kita tidak bisa tolak secara pribadi kita, karena di mana perkembangan ini terus berjalan terus dan terus. Namun satu hal yang pasti, karena apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, keputusan yang terbaik untuk diri kita sendiri adalah dari kita. Artinya di mana sebuah perkembangan itu ada sampai sama kita lihat perkembangan iptek ini bagus. Namun di luar sana kita melihat sisi negatifnya banyak dan segala macamnya. Jadi di mana kita dihadapkan dalam situasi yang mungkin serba salah. Kita bilang A, rupanya jawabannya B, dan kita bilang B dan ini. Namun satu yang pasti, ketika kita dihadapkan dengan sebuah pertanyaan apakah orang Kristen dan harus menerima dan menolak, kita harus menerima. Kita harus menerima perkembangan iptek itu dan kita harus menerima semuanya. Dan satu hal, di saat kita menerima, karena yang menentukan pilihan kita itu sebenarnya keputusan dari segala sesuatu tentang diri kita ada pada diri kita sendiri, bukan di perkembangan zaman, bukan di perkataan orang lain, bukan juga dengan terikut-ikut dengan orang lain. Biarkan mereka memilih apa yang membuat mereka bahagia dan kita memilih pada sisi positifnya. Kira-kira seperti itu. Dan sepertinya dalam menerima sebuah jawaban itu kita harus menerima semuanya. Banyak orang memang tidak setuju. Banyak orang yang memilih, ada yang diterima, ada yang ditolak. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Kira-kira seperti itu. Dan kalau menurut ajaran kita harus menerima semuanya, karena kita lihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28, di sana dikatakan bahwa di sana dijelaskan bahwa Allah memberikan sebuah mandat buat kita di dunia ini, yaitu untuk menaklukkan segala alam semesta. Pola-pola pikir yang menciptakan sebuah perkembangan iptek atau teknologi pada zaman sekarang ini itu tidak terlepas dari anugerah yang diberikan Tuhan. Namun sebagai manusia pasti kita berbeda-beda pendapat. Ada orang yang menggunakannya dengan ini, dan berbeda-beda. Namun sebagai seorang Kristen kita harus ada pada posisi mampu mengambil sebuah keputusan tentang apa yang kita lihat, tentang apa yang kita rasakan. Jangan sampai perkembangan itu ini menguasai kita sehingga kita tidak bisa tahu kita harus menempatkan di mana. Alangkah baiknya sebenarnya
kita harus bisa menguasai. Kita harus bisa menguasai iptek ini. Jangan malah iptek ini menguasai kita. Artinya di saat kita tidak bisa tahu waktunya kita di mana, kita harus berbuat apa sekarang. Kadang saudara-saudara kita yang mungkin hobi game, kadang lupa waktu, lupa waktu belajar, lupa waktu main-main sama yang lain, waktu sama keluarga juga bisa lupa, waktu mengerjakan hal lain juga bisa lupa hanya karena game. Itu sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah dikuasai oleh iptek. Dan posisi-posisi seperti ini kita harus bisa jaga dan kita bisa membuat hal-hal yang mungkin kurang kita pahami. Kita harus menyadarkan diri bahwa ilmu pengetahuan itu datangnya dari Tuhan. Dan iptek ini tidak akan berkuasa ketika kita sadar bahwa Tuhan itu lebih berkuasa dari kita. Artinya segala sesuatunya dikuasai oleh Tuhan. Namun iptek ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan untuk dunia saat ini, dan mulai dari dulu sampai sekarang, mulai dari perkembangan surat menyurat, bagaimana surat menyurat kemarin sampai SMS, WA dan segala, hingga sekarang dengan canggihnya luar biasa. Dan kita harus menikmati sebuah hal itu, karena Alkitab juga mencatat bahwa biarlah segala yang bernapas memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji dan memuliakan Tuhan. Artinya dengan segala apapun yang di bumi ini, kita harusnya memuji Tuhan. Dan biarlah kita sebagai orang Kristen yang sudah mengerti dan mungkin kita bisa bilang walaupun kita masih anak-anak, masih muda dalam umur, tapi kita sudah harusnya berpikir dewasa. Jangan sampai kita ketinggalan dengan kata dewasa. Karena umur tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Artinya umur kita ini memang terus berjalan, tapi tidak semua orang yang sudah berumur atau tua atau bertambah usia yang bisa dikatakan dewasa. Karena pilihan dewasa itu sebenarnya bukan dilihat dari umurnya, tidak dilihat dari tuanya, tidak dilihat dari segala, tapi pikirannya. Seberapa mampu dia bisa mengelola hidupnya. Contoh dalam hal-hal yang dalam hal-hal sekarang, dalam mengelola iptek ini juga kita harus punya kebijakan, kita harus punya pikiran dewasa bahwa tidak selamanya aku hidup karena gadget, tidak selamanya aku hidup karena alat komunikasi atau sebagainya, tidak. Karena pilihan dewasa ini sebenarnya kita harus bisa pilih-pilih kalau ini kutempatkan waktuku untuk ini. Perkembangan ini juga sebenarnya kita harus besar kaitannya dengan waktu. Kita harus bisa membagi waktu, karena di mana kita melihat banyak orang yang tidak bisa mengatur waktu hanya karena permainan, hanya game, atau ya rata-rata memang seperti itu. Jadi kita harus bijak dalam mengaturnya. Dan satu hal yang pasti, keputusan yang kita ambil itu adalah sebuah pilihan. Sebenarnya dalam memilih itu mudah, tapi yang lebih sulit adalah mempertahankan pilihan itu sendiri. Banyak orang memilih untuk jadi seperti ini, untuk bisa mengatur waktu lah, yang apalah tentang gadget ini tidak terpengaruh dan sebagainya. Namun di sisi lain, ketika dia melihat ada sesuatu yang mungkin merubahnya, artinya terpengaruh dengan sesuatu yang berbeda, dengan sesuatu yang mungkin membuat dia bisa mengingati sebuah masa lalunya. Ya,
Namun kita di sini sebagai seorang remaja Kristen, kita harus tahu bahwa perkembangan ini bahwa perkembangan iptek zaman sekarang ini adalah berkat buat kita. Yang pertama. Terus yang kedua, sikap kita dalam menghadapi perkembangan iptek ini, kita harus menerima, jangan menolak. Artinya biarkanlah kata-kata menolak ada, tapi dengan kata lain, bukan gadgetnya yang ditolak, bukan teknologinya yang ditolak, tapi hal-hal yang ada dalam teknologi tersebut, dalam perkembangan. Contohnya kita menolak di bagian sisi buruknya, ketika banyak media sekarang yang menyebarkan tentang yang pertama hoax atau film-film yang mungkin tidak pantas untuk kita lihat. Tapi biarkanlah kata tolak itu ada di situ. Kita menolak hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau contohnya iptek zaman sekarang ini, kita nikmati, kita gantikan itu sebagai cara kita memuji Tuhan. Bagaimana sekarang pada zaman virus yang terjadi di dunia kita sekarang, atau di bangsa kita, atau di sini, dan dengan sebuah harapan hal itu akan cepat berlalu. Kita harus tahu bahwa apa yang kita miliki ini sebaiknya kita akan jadikan sebagai kemuliaan bagi Tuhan. Handphone contohnya, atau laptop. Handphone contohnya sebagai yang ada IG-nya lah, yang ada Facebook-nya, segala macamnya. Mari dong, alias contohnya yang ada WA dan segala macamnya. Soalnya sungguh banyak sekarang orang lebih suka menyebarkan sebuah perasaan dia, atau contohnya dalam hal untuk membuat orang atau menyakiti orang lain, menyindir segala macamnya melalui media. Tapi satu hal yang pasti, alangkah baiknya kita menebarkan sebuah firman, ayat dari Alkitab apa di sebuah gadget, daripada menyakiti orang. Itu lebih berguna daripada membuat orang tersakiti, membuat orang tidak bisa nyaman dengan kita. Alangkah baiknya kita punya sebuah media, kita punya sebuah akun atau apa, hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena melalui Facebook juga kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Kita bisa melihat bagaimana orang menyampaikan firman di sana. Kita bisa melihat soalnya kita di situ maunya hal-hal yang baik itu kita junjung tinggi. Jangan seperti yang terjadi sebelumnya, atau sering kita lihat di media. Yang terjadi itu malah bagaimana orang menyakiti orang lain. Kira-kira seperti itu. Dan untuk kita semuanya, sekianlah dari penjelasan pada hari ini. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau yang kurang berkenan, bisa ditanyakan kepada saya, ataupun bisa di chat dari WA, ataupun di sini komentari di link ini nanti. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.